Apakah kalian menyukai anime dengan tokoh utamanya yang overpowered? Pasti terdapat banyak sekali tokoh di anime yang seperti itu. Namun, siapa sajakah mereka menurut kalian? Well, kalau versinya Kimokuma, berikut adalah part ke-7 dari 6 tokoh overpowered yang ada di anime berdasarkan serial yang Mimin tonton. Mereka adalah tokoh utama yang hampir tak pernah kalah dalam pertarungannya di serial mereka masing-masing. Jadi, siapa sajakah mereka? Kimi wa koko de wa shujinkou nado de wa nakatta nda. Tada no wakiyaku da. Karakter pertama dari daftar ini adalah Altair dari serial anime Recreator. Serial ini berkisah mengenai seorang pelajar yang tidak sengaja terlibat dalam perkelahian beberapa karakter dari video games dan anime yang tiba-tiba muncul ke dunia nyata. Altair, aka Military Uniform Princess, adalah musuh utama dari anime Recreator. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab dalam membawa karakter-karakter video game dan anime tersebut ke dunia nyata. Dendamnya yang misterius membuat Altair berencana untuk membawa kehancuran kepada dunia, beserta seluruh isinya. Altair memiliki kemampuan standar seperti superhuman power, magical ability, kekuatan telekinesis, dan masih banyak lagi. Tapi, kekuatan yang membuatnya overpowered di anime ini adalah kemampuannya yang bernama Holopsychon, sebuah kemampuan yang literally membuat Altair seperti dewa di anime ini. Shikashi zannen datta. Koko wa kimi no monogatari de wa nai. Next on the list adalah Ouriku dari serial anime Reikenzan. Sebuah ramalan mengatakan bahwa era kekacauan di dunia akan terjadi, dan hal itu ditandai dengan kemunculan sebuah komet dan kelahiran dari seorang calon petapa sakti. 12 tahun berlalu, klan Reikenzan yang merupakan salah satu dari 5 klan terkuat dunia mengadakan ujian atau trial untuk mencari orang-orang berbakat yang akan dilatih untuk menjadi petapa sakti atau sage. Berita ini menyebabkan Ouriku yang merupakan anak dari ramalan tersebut mengikuti ujian yang diadakan. Ia kemudian bertemu dengan Obu, seorang wanita konyol meskipun penampilannya elegan. Kehadiran Obu yang eksentrik membuat Ouriku menghadapi ujian yang tak biasa dan tidak dapat diprediksi. Reikenzan adalah anime yang mengikuti perjalanan dari Ouriku ketika dia menghadapi berbagai ujian untuk menjadi seorang pertapa sakti atau sage. Anime yang satu ini memiliki pendekatan yang sangat komedik, namun tetap bisa menjaga alur cerita yang menarik. Zannen deshita.
Karakter ketiga dari daftar ini adalah Ash Blake dari serial anime Seikoku no Dragonar. Serial ini mengikuti kisah dari Ash Blake, seorang murid tahun pertama dari Dragonar Academy, sebuah akademi untuk para ksatria penunggang naga. Sementara semua siswa di sekolahnya dapat dengan mudah mendapatkan seekor naga, Ash adalah satu-satunya murid yang tidak dapat melakukannya, meskipun ia memiliki potensi tinggi sebagai seorang Dragon Master. Situasi ini menyebabkan Ash menjadi bahan tertawaan di seluruh sekolah dan dianggap sebagai anak bermasalah karena selalu emosi dan marah. Namun, pada suatu waktu, keadaan itu berubah ketika naga yang Ash tunggu-tunggu akhirnya muncul pada saat hidup Ash dalam bahaya. Naga yang muncul ini berbeda dari naga yang lain, karena naga yang Ash miliki berwujud seorang wanita loli cantik dan galak. Dan yang lebih memperburuk keadaan adalah bahwa naga ini menyatakan bahwa dia adalah tuan dan Ash adalah pelayannya dalam hubungan master-servant mereka. Karakter selanjutnya dari daftar ini adalah Mononobe Yu dari serial anime Unlimited Fafnir. Kisah ini terjadi di tempat yang bernama Midgar, di sebuah sekolah akademi khusus yang melatih para D's. D's adalah sekelompok manusia berkemampuan khusus yang semuanya merupakan wanita. Dikatakan bahwa para D's mulai mendapatkan kekuatannya ketika monster yang dijuluki Dragons tiba-tiba muncul di dunia mereka, dan kemudian tiba-tiba kembali menghilang tidak lama setelahnya. Karakter utama dari anime ini, Yu, merupakan siswa pria satu-satunya di Midgar Academy, dan juga merupakan laki-laki D's pertama yang pernah ada di Midgar. Dengan ancaman monster mengerikan bernama Dragons yang akan menghancurkan Midgar, cerita dari anime ini mengikuti kisah dari para pahlawan yang bertujuan untuk menghentikannya. At number 5, we have Koro Sensei dari serial anime Assassination Classroom. Kalian pasti memiliki guru aneh di sekolah kalian masing-masing kan? Tapi, sudah pasti guru aneh kalian bukanlah seorang manusia gurita yang bisa bergerak secepat kecepatan pesawat jet, bukan? Koro Sensei adalah manusia gurita kuning yang merupakan kombinasi dari pembunuh terhebat dan makhluk yang paling sulit dibunuh sedunia. Ia berencana untuk menghancurkan bumi dalam waktu 1 tahun ke depan, apabila tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan sambil mengisi waktu senggangnya selama setahun tersebut, ia memutuskan untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah SMP. Di sekolah ini, setiap hari, para murid di kelasnya mencoba untuk membunuhnya. Mereka melakukannya demi untuk menyelamatkan dunia, dan juga demi untuk mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar yen dari pemerintah Jepang. Namun, tugas para murid ini tidaklah mudah, karena Koro Sensei memiliki begitu banyak kemampuan overpowered yang membuat semua usaha dari para muridnya terbilang sia-sia. Ore ni aterare-nai you de wa, Maha 20のやつに当たる確率は皆無だろう。見ろ、今の攻防の間に奴は砂場に大阪城を作った上に着替えて茶まで立てている。腹立つわ。
Finally, karakter terakhir dari daftar ini adalah Shigeo dari serial anime Mob Psycho 100. Karakter utama anime ini, Shigeo, sebenarnya hanyalah seorang anak yang mempunyai keinginan normal untuk anak seusianya. Keinginannya adalah bertemu dengan gadis cantik untuk dijadikan pacar, berteman dengan anak sebayanya, atau bermain olahraga seperti kebanyakan orang pada umumnya. Namun, sayangnya, Shigeo bukanlah anak yang seperti itu. Dia adalah anak yang sangat sulit dalam bergaul dan hampir sama sekali tidak memiliki teman. Akan tetapi, sebagai gantinya, dia mungkin adalah seorang paranormal atau esper terkuat di serial ini. Kekuatan yang dia sembunyikan sejak kecil terus bertambah kuat tiap harinya, sehingga menjadikan dia seorang esper yang sangat overpowered. Sebagai esper muda, dia belum terlalu bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga apabila Shigeo depresi atau marah besar kepada musuhnya, kekuatan 100% yang ia punya dapat membuat satu kota hancur lebur. Bahkan, dengan persentase kecil dari kekuatannya pun, jarang yang ada bisa menandinginya di serial ini. Berikut di atas adalah tokoh-tokoh overpowered yang ada di anime. Jika kalian merupakan penggemar dari serial yang bertema overpowered, semoga video ini bisa menjadi rekomendasi. Dan, apabila kalian menyukai video seperti ini, be sure to subscribe dan like ya untuk part ke-8-nya, atau another video similar to this. Cheers!